Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita berjumpa lagi. Pada hari ini kita akan mulai pembelajaran, walaupun tidak secara tatap muka, kita belajar secara daring. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu pembelajaran matematika. Baik, untuk hari ini kita akan membahas pembelajaran matematika tentang operasi hitung bilangan bulat. Kemarin kita sudah belajar tentang mengenal bilangan bulat, kemudian mengurutkan bilangan bulat, tentang garis bilangan, dan juga membandingkan bilangan bulat. Hari ini kita mengenal tentang operasi penjumlahan bilangan bulat ya, dan juga operasi pengurangan bilangan bulat. Operasi penjumlahan dan pengurangan dengan garis bilangan, dan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan tidak menggunakan garis bilangan. Langsung dijawab. Jadi ada dua cara, memakai garis bilangan dan tidak memakai garis bilangan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan untuk yang operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan dengan cara menggunakan garis bilangan. Silakan simak video di selanjutnya ini. Silakan dipahami. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan Bapak. Silakan dilihat videonya. Ayo kita lihat sama-sama ya, diperhatikan. Cara penjumlahan dan juga pengurangan bilangan bulat positif dan negatif dengan menggunakan garis bilangan. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Soal yang pertama, itu soalnya kita ambil misalnya min 3, oke, ditambah 4. Oke, nah kita akan mencoba menjawabnya pakai garis bilangan. Langkah awal kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Oke. Lalu kita tulis angka-angkanya. Misalnya min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Oke, perhatikan. Nah, langkah awal kita mulai bergeraknya dari angka 0. Oke, perhatikan, kita mulai bergeraknya dari angka 0. Nih, angka 0. Lalu apa lagi? Perhatikan angka pertama, negatif 3. Ingat, kalau positif arahnya ke kanan. Oke, kalau negatif arahnya ke kiri. Itu perlu diingat. Karena soal pertama atau angka pertama sini negatif 3, berarti kita mulai bergeraknya dari 0 ke kiri karena dia tandanya negatif. Itu sebanyak 3 langkah. Perhatikan. 1, 2, 3. Oke, lalu kita tarik lagi garisnya. Lalu apa lagi? Ditambah 4. Oke. Setelah langkah pertama tadi, lalu kita berhenti di sini. Lalu kita mulai lagi, yaitu positif 4. Ingat, kalau positif arahnya ke kanan, yaitu sebanyak 4 langkah. Perhatikan. 1, 2, 3, 4. Lalu kita tarik lagi garisnya sini. Nah, dan untuk hasil akhirnya, oke, perhatikan. Kita mulai menghitungnya dari angka 0. Angka 0 menuju langkah terakhir. Ingat tadi langkah terakhir kita berhentinya di sini. Oke. Nah, untuk hasilnya kita mulai bergerak dari 0 menuju langkah akhir. Oke. Nah, ini dia jawabannya. Coba perhatikan berapa langkah dia? Itu cuma 1. Lalu perhatikan lagi arah panahnya ke kanan atau kiri. Ternyata ke kanan, berarti jawabannya itu positif 1. Nah, itu dia. Oke, biar lebih paham, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang kedua. Yang kedua, itu soalnya kita ambil misalnya 2 dikurang 5. Oke, kita buat dulu garis bilangannya. Min 4, min 3,
min 2, min 1, 0, 1, 2, 2, 3. Oke. Perhatikan langkah-langkahnya. Ingat, kita mulai bergeraknya dari angka 0. Lanjut, perhatikan soal yang pertama atau angka yang pertama itu positif 2. Ingat, kalau positif arahnya ke kanan. Karena sini positif 2, berarti kita bergeraknya ke kanan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Oke, berarti sini arahnya. Lalu kita tarik lagi garisnya. Lanjut lagi, perhatikan. Setelah ini, perhatikan, yaitu negatif 5. Ingat, kalau negatif 5 arahnya ke kiri. Kalau positif arahnya ke kanan. Karena soalnya negatif, berarti kita bergeraknya sebanyak 5 langkah ke kiri. Perhatikan. Perhatikan. 1. Oke. 2. 3. 4. 5. Oke, ini dia arahnya. Dan terakhir, kita akan mendapatkan hasilnya itu mulai bergerak dari angka 0 menuju langkah terakhir. Langkah terakhir kita berhentinya di sini. Nah, untuk memperoleh jawabannya, bergerak dari 0 menuju langkah akhir. Coba perhatikan. 1, 2, 3. Ternyata jawabannya itu adalah 3. Karena arahnya ke kiri, ingat tadi ke kiri tandanya negatif. Berarti jawabannya akhirnya itu adalah negatif 3. Itu dia jawabannya. Oke, demikian tutorial singkat kami tentang cara penjumlahan dan juga pengurangan bilangan bulat positif dan negatif dengan menggunakan garis bilangan. Dan semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan bagaimana penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Intinya dimulai dari angka 0 dulu, ada 3 garis. Garis pertama yang angka pertama, garis kedua yang angka kedua, dan garis ketiga adalah hasilnya. Semoga bisa ya. Selanjutnya kita lihat, Bapak jelaskan bagaimana kalau ada garis bilangan, kemudian menentukan operasi hitungnya. Kalau tadi kan ada operasi hitungnya, kemudian suruh buat garis bilangan. Sekarang Bapak jelaskan mengenai ada garis bilangan, kemudian disuruh mencari operasi hitung dari garis bilangan tersebut. Silahkan disimak videonya berikut ini. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sudah belajar bagaimana menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat negatif dengan cara menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang kebalikannya. Bagaimana menuliskan operasi hitung dari garis bilangan yang ada. Contohnya ini, tulislah operasi hitung yang ditunjukkan garis bilangan di bawah ini. Ini ada garis bilangan, kemudian disuruh ini operasi hitung berapa, tambah berapa atau berapa kurang berapa. Caranya gini, untuk menentukan operasi hitungnya, pertama lihat garis yang paling bawah. Ini kan ada garis 1, 2, 3. Garis pertama ini angka pertama, angka kedua, yang ketiga ini hasil. Kita lihat dulu yang pertama, garis yang pertama yang di paling bawah. Garis yang paling bawah ini menunjukkan angka min 2. Lihat dari 0 ke min 2, berarti angka yang pertama adalah min 2. Kemudian yang selanjutnya untuk angka yang kedua, lihat garis nomor 2. Garis nomor 2 ini dimulai dari min 2. Min 2 menuju ke ke positif 3. Dari min 2 ke angka 3. Berarti berapa angka ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dan arahnya ke kanan. Berarti positif. Tandanya positif atau plus 5. Dari min 2 ke 3, 5 tadi ya. Tambah 5. Kemudian sama dengan. Nah, sama dengannya berapa? Kita lihat untuk hasilnya sama dengannya, lihat di garis ketiga yang garis paling atas. Ini hasilnya dari 0 ke angka 3. Berarti 1, 2, 3, berarti 3. Jadi operasi hitungnya dari garis bilangan di atas adalah min 2 ditambah 5 sama dengan 3. Bisa dipahami ya? Sudah paham ya tadi? Jadi tadi cara untuk
mengubah garis bilangan menjadi operasi hitung bilangan bulatnya. Jadi ada 3 baris. Baris yang pertama itu untuk yang angka pertama di depannya, kemudian baris kedua angka keduanya, dan yang sama dengan baris ketiga nanti hasilnya di atas sendiri. Bisa dipahami ya? Nah, nanti kita latihan soal. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana penjumlahan dan pengurangan tanpa menggunakan garis bilangan. Diperhatikan ya, silahkan dilihat videonya berikut ini. Langsung saja. Yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, baik, langsung kita praktekkan. Negatif 8 tambah negatif 12. Negatif 8 tambah negatif 12. Nah, tandanya sama-sama negatif, yaitu gampang, langsung kita tambahkan saja. 8 tambah 12 itu 20. Dan tandanya karena negatif ya hasilnya juga negatif. Negatif 20. Kita lanjut. Negatif 8 tambah 12. 8 dan 12. Nah, yang pertama kita lihat adalah yang mana yang lebih besar nilainya. Ini yang lebih besar nilainya tentu 12. 8 dan 12 lebih besar 12 nilainya. Nah, 8 ini tandanya negatif, sedangkan yang positif adalah 12. Maka hasilnya nanti adalah positif. Nah, angkanya dari mana? Bilangannya dari mana dapatnya nanti? Tinggal kita kurangi yang nilainya lebih besar dikurangi yang nilainya lebih kecil. 12 kurang 8 hasilnya adalah 4. Kok tandanya positif? Iya, karena yang lebih besar tadi nilainya adalah 12, positif. Kita lanjutkan. Negatif 13 tambah 7. 13 dan 7 lebih besar mana nilainya? Ya, betul, 13. Nah, 13 ini kita lihat tandanya negatif. Pasti nanti hasilnya adalah negatif. Kemudian kita kurangi saja yang nilainya lebih besar. 13 kurang 7. 13 kurang 7 ini hasilnya adalah 6. Berarti hasilnya negatif 6. Kita lanjutkan lagi. 5 tambah negatif 15. 5 dan negatif 15 tentu lebih besar nilainya adalah 15. 5 tambah negatif 15. Kita lihat 5 dan 15 lebih besar mana nilainya? Lebih besar 15. Nah, 15 ini tandanya apa? Negatif, maka hasilnya nanti adalah negatif. Negatif berapa? 15 kurang 5, 10. Kita lanjutkan. 5 tambah negatif 2. 5 dan 2 nilainya lebih besar 5. 5 ini positif, maka hasilnya nanti adalah positif. Nah, kita tinggal kurangi saja nilai yang nilainya lebih besar dikurangi yang nilainya kecil. 5 kurang 2 adalah 3. 3. Kok positif ya? Karena tadi 5 ini adalah positif, nilai yang lebih besar adalah positif. Ya, kita lanjutkan untuk pengurangan. Pengurangan bilangan bulat negatif 5 kurang 7. Kita jadikan dulu ini dalam bentuk penjumlahan. Ini sama dengan negatif 5 tambah negatif 7. Sama kayak tadi ya. 5 tambah 7 ini 12. Nah, tandanya negatif. Jadi negatif 12. Kemudian 4 kurang negatif 3. Kita lihat. Ini bisa kita rubah menjadi penjumlahan. Jadi kalau negatif ketemu negatif ini maka nanti operasinya menjadi positif. Oke, kita coba. Jadi 4 tambah 3. Gampang, 4 tambah 3 adalah 7. Kita lanjut lagi. Negatif 5 kurang negatif 8. Ya, tadi seperti yang saya katakan, negatif kalau ketemu negatif dia menjadi positif. Negatif 5 tambah 8. Kok jadi positif ya? Negatif ketemu negatif jadi positif nih. Negatif 5 tambah 8 itu hasilnya adalah 3. Kok bisa? Ya, 8 nilainya lebih besar daripada 5. 5 negatif, 8 positif di sini. Maka hasilnya positif. Kita lanjutkan.
negatif 9 kurang negatif 2. Kita jadikan penjumlahan negatif 9, ini negatif ketemu negatif jadi positif 2 ya, ditambah 2 ya jadinya. Negatif 9 tambah 2. 9 ini nilainya lebih besar daripada 2. Maka karena 9 ini di depannya ada tanda negatif, maka hasilnya nanti adalah negatif. Negatif 9 kurang 2, 7. Negatif 7. Baik, kita lanjutkan kembali. Baik anak-anak, tadi sudah dijelaskan bagaimana penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya, antara negatif dengan negatif, positif dengan positif, negatif dengan positif. Sudah mengerti ya. Jadi tadi bisa disimpulkan kalau penjumlahan itu dilihat kalau positif dan negatif dilihat mana yang lebih besar. Kalau lebih besar negatif berarti nanti hasilnya negatif. Kemudian yang besar dikurang yang kecil. Nah, ini hasilnya seperti itu, seperti penjelasan tadi ya. Semoga bisa dipahami. Demikian pembelajaran pada hari ini. Silahkan anak-anak belajar di rumah. Nanti Bapak kirimkan soalnya untuk latihan di WA ya. Silahkan dibuka WA-nya, kemudian soalnya ditulis dan juga dijawab di buku tulisnya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.